Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan diskusi tentang penelitian di bidang computing, terutama tema ini atau materi ini sangat dibutuhkan untuk teman-teman mahasiswa yang ada di tingkat akhir, terutama yang ingin ngebahas tentang penelitian di bidang computing. Oke, untuk sumber referensi yang sangat saya sarankan untuk dibaca, karangan dari Christian Anderson, Project in Computing and Information System, atau nanti bisa baca-baca buku-buku referensi yang lainnya. Oke, kenapa penelitian terutama untuk mahasiswa di tingkat akhir itu penting? Ini terkait dengan peraturan dari pemerintah. Undang-Undang Nomor 152 Tahun 2012 yang mewajibkan mahasiswa lulusan strata 1, strata 2, atau strata 3. Yang dimana dari peraturan pemerintah tersebut mewajibkan untuk publikasi karya ilmiah. Contoh yang paling simpel nih. Yang pertama, untuk lulusan program sarjana harus menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah. Berarti jika ingin lulus dari program strata 1, mahasiswa tersebut harus publikasi artikel ilmiah. Nah, untuk yang S2, untuk lulusan program magister harus menghasilkan makalah atau artikel ilmiah yang terbit di jurnal nasional, diutamakan yang terakreditasi. Berarti sekarang ada istilah Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, sampai nanti Sinta 6. Selanjutnya yang S3, untuk lulusan program doktor harus telah menghasilkan makalah yang diterima untuk terbit pada jurnal internasional. Ini yang ditekankan oleh pemerintah, terutama lulusan S1 atau S2 dan S3. Kenapa? Karena salah satunya kenapa muncul undang-undang seperti ini, karena rendahnya penelitian yang dilakukan oleh orang Indonesia kalau dibandingkan dengan negara tetangga sangat jauh gitu di tahun 2011 atau ke bawahnya. Oke, jadi intinya dari undang-undang ini ada kewajiban penelitian untuk mahasiswa S1, S2, dan S3. Kalau dilihat komparasi tugas penelitian antara S1, S2, dan S3, nanti bisa dilihat dari perbedaannya, perbedaan dari tingkatnya, jenis penelitian, tujuan penelitian, kontribusinya, dan target publikasinya. Yang pertama, kalau untuk yang S1, berarti jenis penelitiannya adalah deskriptif dan korelasi. Sedangkan kalau S2 ditambahkan eksperimen, sama dengan yang S3. Selanjutnya tujuan penelitian, kalau S1 hanya fokus ke pengujian teori. Metodenya sudah ada, tinggal digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada di institusi tersebut atau di tempat yang kalian jadikan sebagai objek penelitian. Kalau S2 fokus ke pengembangan teori, bukan cuma menguji teori. Kalau S3 fokus ke penemuan teori yang baru. Selanjutnya kontribusinya, kalau untuk yang S1 harusnya diimplementasikan. Apa yang sudah kalian uji dengan menggunakan metode yang ada, nanti harus diimplementasikan. Entah contohnya kalian bikin aplikasi ataupun yang lain-lainnya. Selanjutnya kalau S2 atau tesis, berarti lebih ke improvement-nya. Tapi kalau yang S3 nanti substansialnya. Target publikasinya kalau untuk yang S1 domestic conference, berarti jurnal nasional saja. Kalau yang tesis sangat disarankan untuk yang international conference, meskipun kalau dari undang-undang dari Kementerian Pendidikan cukup sampai ke jurnal nasional terakreditasi. Nah, selanjutnya S3 ini wajib publikasi ke jurnal internasional. Oke. Terutama untuk penelitian yang yang perlu dijauhin, yang perlu dihindari adalah plagiarisme. Plagiarisme itu apa? Yang disebut dengan plagiarisme menurut Peraturan Menteri Pendidikan tahun 2010 dikatakan bahwa plagiat adalah membuat sengaja, perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah. Seperti apa? Ini loh kata kuncinya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Berarti sesuatu yang kita kutip di penelitian atau di penulisan kita, baik contohnya di skripsi, tesis, atau disertasi, atau nanti di artikel ilmiah yang akan kita terbitkan, wajib disebutkan sumber referensinya, kalau memang kita ngutip. Nah, sanksi untuk plagiarisme tahun 2003 menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 mengatur sanksi plagiarisme khususnya yang terjadi di lingkungan akademik. Ada di pasal 70, bunyinya yang pertama, kalau dirangkum yang pertama,
Kalau memang terbukti, yang pertama adalah dicabut gelarnya. Kalau S1 ya dicabut gelar S1-nya, kalau S2 berarti dicabut gelar S2-nya, kalau S3 berarti dicabut gelar S3-nya. Atau pidana penjara paling lama 2 tahun. Atau pidana denda paling banyak 200 juta. Ini yang perlu dihindarin. Makanya sekarang untuk penelitian-penelitian sekarang sangat disarankan untuk melihat, untuk merangkum atau untuk melakukan related research atau merangkum artikel ilmiah yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Oke. Jadi kalau berbicara tentang tugas akhir atau kalau di S1 skripsi, S2 tesis, S3 disertasi, ini sama halnya dengan kalian melakukan penelitian. Kita melakukan penelitian. Oke, bahkan sering saya mendapat sering membaca status dari teman-teman mahasiswa, terutama mahasiswa tingkat akhir yang biasanya bikin meme-meme yang lucu biasanya. Bikin sesuatu yang lucu, gambar-gambar yang lucu yang mereka upload. Contoh seperti yang ada di depan ini. Oke, atau contohnya seperti ini. Sudah biasa, contohnya coret-coret ataupun yang lain-lainnya. Agar tidak terjadi seperti ini, makanya perlu disiapkan terlebih dahulu. Perlu disiapkan dari awal bagaimana menulis skripsi yang baik. Bagaimana contohnya nyusun latar belakang masalah, bagaimana membuat yang namanya identifikasi permasalahan, sampai nanti ke bab akhirnya. Oke, apakah penelitian itu berat? Kalau saya analogikan seperti ini. Ini kalian contohnya akan melakukan penelitian, ini penelitiannya. Sebenarnya sih tergantung kitanya juga. Kebanyakan penyakitnya teman-teman mahasiswa itu biasanya penyakit M atau malas gitu. Oke, bingung menentukan tema. Biasanya di awal, bingung menentukan tema skripsi. Atau bingung menentukan tema penelitian. Saya sudah dapat mata kuliah dari semester 1 sampai semester 7 atau semester 8. Semester 1, semester 2, semester 3, pas semester 8 baru berasa. Saya mau ngambil tema yang mana, padahal sudah banyak mata kuliah yang sudah saya pelajari. Cuman tema yang akan saya bahas, saya mau bahas tentang tema apa. Atau metode apa yang akan saya bahas. Oke. Kalau saya analogikan seperti ini, bingung menentukan tema. Sebenarnya tujuannya sih sama. Tujuannya ya wisuda gitu. Wisuda kan berasal dari bahasa Jawa. Wisuda berarti kan selesai. Oke, sebenarnya pilihan ada di tangan Anda atau di tangan kita. Pengen cepat-cepat seperti ini atau contohnya saya yakin kalian nggak ada yang nyerah gitu. Saya yakin dari kalian semua nggak ada yang mau menyerah. Gitu. Oke, saya bahas terlebih dahulu tentang pengantar penelitian. Penelitian itu apa? Research kalau di bahasa Inggris. Oke, re itu kembali, to search berarti mencari. Studi yang dilakukan oleh seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Ini kalau berbicara tentang penelitian. Sekali lagi, skripsi atau kalau di S2 tesis atau S3 disertasi, ini sama halnya dengan penelitian. Studi yang dilakukan oleh seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Berarti kan ada masalah gitu. Masalah sehingga nanti kalian cari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, kalau berbicara tentang penelitian ilmiah, penelitian dengan menggunakan metode ilmiah yang bisa diukur dan dibuktikan secara rasional, logis, dan analitis, serta dapat dipahami oleh indera manusia. Kalau diajarkan orang lain, kalau dipelajari orang lain tuh niscaya orang lain akan bisa gitu. Oke, ini yang pertama kali perlu kita pahamin, ada yang namanya pendekatan approach yang ada di penelitian. Biasanya untuk awal-awal sangat saya sarankan teman-teman mahasiswa untuk membuat yang namanya minimal coret-coretan gitu. Coret-coretan contohnya hubungan problem dan approach seperti ini. Oke, problemnya apa, selanjutnya approach-nya apa, atau metodenya apa, masalahnya apa, solusi yang akan kalian gunakan, mau menggunakan solusi apa. Oke, cuman jangan lupa untuk yang problem ini jangan lupa dilandasin dengan studi literatur, yaitu dari artikel ilmiah dan landasi juga dengan studi lapangan, data perusahaan. Tunjukkan kalau masalah ini benar-benar masalah. Jadi kalau tidak ada masalah, ya jangan bikin masalah. Nanti kalian yang kena masalah. Analoginya seperti itu. Oke, problem, masalah dilandasi dengan studi literatur. Dengan studi literatur dari artikel ilmiah yang menjelaskan atau yang mengatakan bahwa masalah yang kalian bahas itu benar-benar masalah. Dan dilandasi dengan
data-data yang ada di perusahaan atau studi lapangan. Dengan data, kalian tunjukkan dengan data ataupun yang lain-lainnya. Oke, contoh masalah penelitian dan landasannya. Contoh, kalian riset di perbankan atau contohnya kalian riset di koperasi contohnya. Di situ ada yang namanya unit simpan pinjam. Setelah kalian riset di institusi tersebut, ternyata ada permasalahan terkait dengan pemberian kredit. Contoh, ada statement yang muncul setelah kalian melakukan riset di tempat tersebut. Kalian bikin rangkumannya, ternyata rangkumannya adalah masalahnya adalah penentuan kelayakan pemberian kredit untuk para nasabah di bank suka uang tidak akurat. Berarti kan masalahnya yang ini nih, kata kuncinya adalah tidak akurat. Oke, masalah ini jangan lupa dilandasi dengan studi literatur dan studi lapangan. Masalah dilandasi dengan banyaknya literatur ya dari paper jurnal yang mengatakan bahwa penentuan kelayakan pemberian kredit banyak yang tidak akurat. Jadi statement yang kalian utarakan yang warna merah ini tidak akurat dilandasin. Orang lain pun ngomong masalah ini masalah loh. Oke, contoh. Berarti kan ini studi literatur. Contoh, setelah kalian cari artikel ilmiah yang relevan dengan penelitian yang kalian bahas, contohnya kalian dapat statement seperti ini dari salah satu peneliti atau dari dua peneliti. Penentuan kelayakan kredit oleh kredit analisis tidak akurat dan menyebabkan kredit macet. Contoh, saya sumber referensinya dapatnya dari Kotsiantis contohnya dan Odeh contohnya. Anggaplah contohnya Kotsiantis melakukan penelitian di tahun 2009 dan Odeh contohnya melakukan penelitian di tahun 2010 contohnya. Oke, berarti kan masalah yang kalian cantumkan di atas dilandasi dengan studi literatur, dilandasi dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti yang lainnya. Peneliti lain ngomong kalau masalah kelayakan pemberian kredit untuk para nasabah itu memang tidak akurat. Atau contohnya penentuan kelayakan kredit oleh kredit analisis itu tidak akurat. Akibatnya apa? Menyebabkan kredit macet gitu. Oke, ini untuk yang pertama dilandasi dengan studi literatur. Masalah juga dilandasi dengan kredit macet di bank suka uang contohnya. Kalian riset contohnya di bank suka uang yang mencapai 14-20% tiap tahun. Berarti kan studi lapangan. Sajikan dengan kompilasi data berupa grafik prosentase. Contoh tahun 2003 contohnya grafiknya contohnya 14% contohnya data kredit macetnya. Selanjutnya tahun 2004 ternyata naik contohnya sampai 19%. Berarti kan ini benar-benar masalah. Jadi masalah yang akan kalian jabarkan ditunjang oleh studi literatur dari banyaknya paper jurnal yang mengatakan bahwa penentuan kelayakan pemberian kredit banyak yang tidak akurat dan dilandasi juga dari studi lapangan. Dari studi lapangan berarti data-data yang ada di perusahaan tersebut. Oke, ini salah satunya yang nantinya bisa kalian lakukan. Oke, sehingga baru selanjutnya setelah kalian menentukan objektifikasi masalah seperti ini, baru nanti kalian lanjut ke berikutnya. Yang perlu kita ingat adalah tujuan dasar penelitian. Tujuan dasar penelitian adalah memecahkan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya yang kedua, menguji levelnya S1, mengembangkan S2, dan menemukan teori. Yang ketiga, menguji atau mengembangkan dan menemukan metode kerja. Ini kalau berbicara tentang tujuan dasar penelitian. Oke, selanjutnya setelah kalian membuat seperti ini, contohnya setelah kalian menentukan objektifikasi masalah, masalahnya dilandasi dengan studi literatur dan studi lapangan, baru nanti kalian fokus ke solusi. Solusi yang akan kalian tawarkan. Berarti kalian berangkat dari tahapan dasar. Masalahnya sudah kalian temukan, kalian sudah melakukan objektifikasi masalah dengan melampirkan didukung oleh studi literatur dari banyaknya artikel ilmiah dan dari data-data yang ada di lapangan. Baru kalian cari solusinya, solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Contoh kalian buat yang namanya rangkuman jurnal contohnya. Rangkuman jurnal atau state of the art-nya atau related research-nya. Nanti tinggal kalian cari masalah yang akan kalian bahas. Solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang kalian bahas. Contohnya, dengan menggunakan metode apa? Kalau berbicara tentang tema dan masalahnya kan harusnya nggak jauh beda. Temanya tentang apa? Yang tadi contohnya yang kita bahas, contohnya penentuan kelayakan pemberian kredit. Berarti kan masalahnya atau temanya penentuan kelayakan pemberian kredit. Berarti tinggal cari solusi untuk menyelesaikan masalah penentuan kelayakan kredit gitu. Oke, ini yang bisa kalian lakukan. Contoh,
Setelah kalian melakukan objektifikasi masalah seperti ini, tinggal kita contohnya cari di Google Scholar, cari artikel-artikel ilmiah yang relevan dengan penelitian yang akan kita bahas. Contohnya penentuan kelayakan kredit, contohnya penentuan kelayakan kredit, karena kan saya berangkat dari tema nih, atau berangkat dari masalah. Penentuan kelayakan kredit dengan metode. Metodenya kan saya nggak tahu. Nah, karena metodenya saya nggak tahu, ya pakai titik-titik aja sebenarnya cukup. Baru selanjutnya tinggal kita cari. Nah, selanjutnya nanti tinggal kita filter. Berdasarkan tahunnya. Saya akan mencari penelitian 5 tahun terakhir. Dari 2005 sampai 2020 contohnya. Tinggal kita searching. Oke, ini contohnya. Rancang bangun aplikasi penentuan kelayakan pemberian kredit, pemberian pinjaman kepada pensiun menggunakan metode weighted product. Ada lagi contohnya yang menggunakan algoritma Naive Bayes contohnya. Ada lagi contohnya ini menggunakan Fuzzy Tsukamoto. Ada lagi menggunakan weighted product. Ada yang menggunakan metode UTAUT contohnya. Ada yang menggunakan algoritma C4.5. Ada juga contohnya yang menggunakan algoritma backpropagation atau yang disebut dengan algoritma neural network. Oke, dan yang lain-lainnya. Ini contohnya. Setelah kalian merangkum artikel ilmiah, kalian cari artikel ilmiah yang relevan dengan penelitian yang kalian bahas, baru nanti tinggal kalian rangkum. Kalian rangkum seperti yang tadi sudah saya contohkan di sini. Oke, penulisnya siapa, tahunnya tahun berapa, tema dan masalah penelitiannya kan kurang lebih nggak jauh berbeda. Atau temanya berarti kan penentuan kelayakan kredit. Masalah yang dibahas apa gitu. Selanjutnya metode yang digunakan bisa jadi kan ada beberapa metode yang nantinya akan kalian gunakan, yang disarankan oleh beberapa peneliti tersebut. Oke, hasilnya seperti apa? Selanjutnya kriteria atau variabel yang digunakan apa aja? Atau dataset yang digunakan apa aja gitu. Oke, ini selanjutnya setelah kalian rangkum dari contohnya minimal 10 artikel ilmiah, kalau bisa kalian cari kelemahan dan kelebihan dari beberapa metode yang dilakukan oleh peneliti tersebut. Baru setelah kalian lihat contohnya metode-metode yang digunakan, contohnya nanti kalian bisa lihat contohnya untuk membandingkan antara satu metode dengan metode yang lainnya, kalian bisa lihat dari nilai akurasinya contohnya. Atau bisa lihat dari selain nilai akurasinya, kalian bisa lihat kalau di data mining ada yang namanya kurva ROC-nya. Oke, atau contohnya bisa dilihat dari RMSE-nya, root mean square error-nya. Intinya nilai akurasi yang paling tinggi lah yang nantinya akan kalian gunakan. Oke, sehingga setelah kalian melakukan rangkuman jurnal atau related research dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti yang lainnya minimal 5 tahun terakhir, baru nanti kalian buat yang namanya problem dan approach. Sehingga problem dan approach akan terisi. Problemnya penentuan kelayakan pemberian kredit perbankan kan tidak akurat. Ini untuk problemnya. Tadi sudah dilandasi dengan studi literatur dan studi lapangan. Approach-nya, contohnya saya mau menggunakan algoritma C4.5. Kenapa saya menggunakan algoritma C4.5? Ini yang harus kalian jawab. Makanya tadi pas di rangkuman, kalau bisa kalian lihat nilai akurasi tertinggi dari beberapa algoritma yang dilakukan oleh beberapa peneliti. Atau lihat kelemahan dan kelebihan dari masing-masing metode. Sehingga kalau kalian sudah membuat seperti ini, sudah ketemu seperti ini, problem dan approach, baru nanti kalian lanjut ke latar belakang masalah. Secara tidak langsung kalau kalian sudah membuat seperti ini, latar belakang masalah kalian sudah akan terbentuk. Atau penelitian kalian akan terbentuk sebenarnya sih. Contoh yang paling simpel, dari problem dan approach setelah kalian buat seperti ini, nanti tinggal kalian buat contohnya untuk pembuatan latar belakang masalah, kerangka di latar belakang masalah, contohnya tinggal kalian buat seperti ini contohnya. Oke, sudah dibuat contohnya seperti ini, nanti tinggal kalian lanjut contohnya lihat problemnya, penentuan kelayakan pemberian kredit perbankan. Berarti kan temanya tentang kredit kasarnya gitu. Jadi alinea pertama nanti yang kalian bahas ya
ya tema yang kalian bahas gitu, yaitu tentang kredit. Oke, contoh alinea pertama dan berikutnya yang bisa kalian bahas. Karena saat kalian riset di perbankan, contohnya alinea pertama yang dibahas adalah perbankan dan fasilitas kredit. Baru selanjutnya nanti lanjut contohnya kalimat berikutnya dilakukan proses approval kredit oleh kredit analisis. Berarti kan ini untuk yang alinea pertama atau nanti bisa lanjut ke alinea kedua. Ini kerangka kalimat yang nantinya akan kalian buat di latar belakang masalah. Jadi nanti tinggal kalian jabarkan gitu. Tinggal kalian jabarkan ditambah dengan sumber referensi yang lainnya. Selanjutnya di bab 2-nya, bab berikutnya, di alinea kedua, kalau tadi contohnya ini alinea pertama, selanjutnya alinea kedua, kalian fokus di masalah yang akan kalian bahas. Masalah terkait dengan pemberian kredit. Berarti kan ini problemnya nih. Tadi sudah dilandasi dengan studi literatur dan studi lapangan. Selanjutnya alinea kedua, nanti kan kalian fokus ke proses approval kredit yang tidak akurat. Jangan lupa landasi dengan studi literatur dari Kotsiantis dan Ode tadi dan studi lapangan. Contohnya Bank BNI cabang Sleman contohnya. Selanjutnya alinea ketiga, kalian fokus ke related research-nya. Solusi yang digunakan oleh peneliti yang lainnya atau related research-nya atau tinjauan jurnal atau rangkuman jurnal. Contoh metode untuk meningkatkan akurasi approval kredit. Ternyata maksudnya contohnya di bidang keilmuan data mining. Salah satu bidang keilmuan data mining, peran yang ada di bidang keilmuan data mining ada yang namanya teknik klasifikasi. Nah, saya akan menggunakan algoritma yang nanti akan saya gunakan adalah fokus di algoritma klasifikasi. Contoh setelah kalian ngerangkum artikel ilmiah, diperoleh contohnya penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti lain 5 tahun terakhir, contohnya yang dilakukan oleh peneliti yang lain yang membahas tentang approval kredit, contohnya sudah dilakukan oleh si A contohnya dengan menggunakan metode chart, oleh si B contohnya menggunakan metode net bias, oleh si C contohnya menggunakan decision tree. Baru kalian lihat dari banyaknya metode yang ada, metode yang mana yang paling bagus nilainya atau hasil akurasinya. Setelah kalian bandingkan, ternyata contohnya metode decision tree yang bagus, yang paling bagus kalau dibandingkan dengan yang lainnya. Makanya nanti di alinea keempatnya, kalian cukup bahas di latar belakang masalah adalah solusi yang akan kalian gunakan. Contoh pada penelitian ini akan digunakan metode decision tree dengan alasan bla 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 bla. Berarti setidak-tidaknya kalau kalian sudah buat yang namanya kerangka pemikiran, contoh hubungan problem dan approach seperti ini, nanti tinggal kalian lanjut di latar belakang masalah. Secara tidak langsung sebenarnya latar belakang masalah kalian tuh sudah akan terbentuk. Gitu. Latar belakang masalah kalian akan sudah terbentuk seperti ini, yang paling gampang. Kenapa harus dibuat seperti ini? Karena yang paling simpel contohnya, karena pada prinsipnya kalau kita melakukan penelitian, skripsi atau yang lainnya atau tugas akhir contohnya pada waktu orang lain ngebaca judul skripsi kita pasti atau judul penelitian kita ngebaca judulnya aja contohnya klasifikasi atau contohnya penentuan kelayakan kredit perbankan dengan menggunakan algoritma C4.5. Berarti pasti yang ada di pikiran orang lain yang ngebaca tersebut pasti ada muncul pertanyaan standar atau muncul pertanyaan sederhana yaitu why. Kenapa ngambil tema tentang kredit? Kenapa menggunakan metode C4.5? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebutlah yang harus dibahas di latar belakang masalah. Ya, ini kurang lebih untuk hubungan tentang problem dan approach. Oke, contoh lain hubungan problem dan approach, contohnya pemilihan metode pembelajaran sulit dilakukan. Contohnya, approach-nya menggunakan apa? Contohnya menggunakan metode AHP. Cuman sebelumnya problem di sini dilandasin dengan studi literatur dan studi lapangan, dan approach-nya pun dilandasin dengan studi literatur dari banyaknya artikel ilmiah yang membahas tentang tema atau problem yang akan kalian bahas. Sehingga nanti contohnya di latar belakang masalah yang kalian bahas adalah alinea pertama, karena kan saya bahas tentang pemilihan metode pembelajaran. Berarti kan ranahnya nanti di pendidikan. Alinea pertama ya cukup bahas tentang pendidikan dan sistem pendidikan. Selanjutnya standar kompetensi lulusan yang nantinya bisa dibahas. Selanjutnya peningkatan kompetensi lulusan.
menggunakan mau pakai pemilihan metode pembelajaran apa contohnya yang akan dibahas di apa namanya untuk meningkatkan kompetensi lulusan. Oke, selanjutnya fokus ke masalah, permasalahan di proses pemilihan metode pembelajaran. Oke, studi literatur, tidak semua metode cocok digunakan untuk mencapai semua tujuan pembelajaran contohnya. Selanjutnya studi lapangan. Studi lapangannya kalian riset di mana contohnya yang menunjukkan kalau masalah terkait dengan proses pemilihan metode pembelajaran itu agak sulit contohnya. Baru selanjutnya metode untuk pemilihan metode pembelajaran. Contohnya, saya mau bahas di bidang keilmuan SPK dari banyaknya artikel ilmiah yang ngebahas tentang solusi untuk permasalahan di proses pemilihan metode pembelajaran agak ngerucut contohnya di bidang keilmuan SPK, yaitu di multi attribute decision making. Contoh, ada yang bahas tentang metode HP, SAW, ada weighted product contohnya. Selanjutnya tinggal kalian lihat dari beberapa metode ini, mana yang mempunyai nilai terbaik kalau dibandingkan dengan metode-metode yang lainnya. Nah, metode itulah yang nantinya akan kalian gunakan untuk menyelesaikan masalah. Ini kurang lebih untuk nanti di latar belakang masalah, sehingga saya pilih metode AHP. Kenapa? Dengan alasan metode AHP contohnya mampu memecah suatu situasi yang kompleks dan tidak terstruktur bla 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 bla. Oke, ini kurang lebih. Contoh lain contohnya problemnya penentuan status gizi tidak tepat. Belum ada metode SPK yang cocok. Approach-nya contohnya saya menggunakan simple additive weighting. Latar belakang masalahnya berarti kan fokus ke tema, yaitu penentuan status gizi dan masalah gizi di Indonesia. Kalau bisa sajikan dengan data. Permasalahan di proses penentuan gizi contohnya. Saat di literatur di tahun 2017 ada yang ngebahas tentang penentuan status gizi perlu dilakukan sejak dini. Studi lapangan, data Kemenkes tahun 2018 yang menunjukkan masih banyaknya anak atau balita yang masih kekurangan gizi atau masalah gizi di Indonesia itu masih ada. Selanjutnya metode untuk pemilihan untuk penentuan masalah gizi contohnya. Ada yang menggunakan metode TOPSIS, SAW, weighted product dan yang lain-lainnya. Nah, selanjutnya tinggal kalian cari solusi yang paling bagus untuk penentuan gizi. Contoh saya menggunakan metode SAW, kenapa? Bla 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 bla. Oke, selanjutnya approach atau metode itu makhluk apa? Ingat kembali seluruh mata kuliah yang kita pelajari di D3 dan S1. Kayak ada mata kuliah sistem informasi, sistem operasi, ada mata kuliah contohnya artificial intelligence, kecerdasan buatan, decision support system, ada mata kuliah SPK, ada mata kuliah contohnya data warehouse dan business intelligence, ada software engineering, database, algoritma dan struktur data, data mining, selanjutnya data warehouse dan business intelligence, dan yang lain-lainnya. Bila mata kuliah itu menunjuk suatu disiplin ilmu computing, maka computing approach adalah teori, model, atau metode yang terdapat di mata kuliah tersebut. Itulah yang disebut dengan approach atau metode atau model. Oke. Computing approach berisi tahapan atau urutan yang sistematik untuk menyelesaikan masalah atau yang biasa disebut dengan algoritmiknya. Oke, ini yang disebut dengan approach. Oke, selanjutnya ingat yang perlu dipahami oleh seorang peneliti adalah karakter peneliti. Peneliti itu boleh salah hipotesis, salah pengujian hipotesis, cuman peneliti tidak boleh bohong atau menipu, dalam hal ini mempermainkan atau manipulasi data atau pengujian statistik yang harusnya tidak akurat ternyata contohnya dibilang akurat dan yang lain-lainnya. Oke, ini menurut Christian Dawson. Karena kalau dilihat dari tujuan dasar penelitian adalah memecahkan permasalahan yang dihadapi, menguji, mengembangkan dan menemukan teori, menguji, mengembangkan dan menemukan metode kerja. Oke, kalau berbicara tentang originalitas penelitian, ini bisa dilihat dari dua faktor. Yang pertama, bisa dilihat dari cara mengerjakan atau metode yang kita gunakan, atau bisa dilihat dari hasil. Kita belum memproduksi atau mengembangkan sesuatu yang belum pernah dihasilkan oleh peneliti sebelumnya. Kita mau berangkat dari originalitasnya, kita inginnya dari cara pengerjaan atau dari metodenya, atau originalitasnya ingin dari hasil. Jadi nanti tinggal kita pilih. Oke. Selanjutnya tahapan penelitian di bidang computing. Nah, untuk tahapan di penelitian di bidang computing, kita mau berangkat dari mana untuk melakukan penelitian? Yang pertama, tahapan dasar.
Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, berarti berangkat dari tahapan dasar. Tahapan penelitian standar yang dimulai dari perumusan masalah. Berarti berangkat dari perumusan masalah dulu. Yang kedua, kita bisa berangkat dari tahapan alternatif. Tahapan penelitian yang dimulai dari penguasaan metode atau approach dan baru merumuskan masalah dari studi literatur. Yang pertama, kita berangkat dari masalah untuk yang penelitian dasar. Yang kedua, kita berangkat dari solusi atau metode. Oke, tahapan penelitian dasar yang pertama temukan masalah, landasi. Selanjutnya pahami dan pilih computing approach. Setelah kita landasi dengan studi literatur dan studi lapangan seperti yang tadi sudah saya contohkan, baru kita cari artikel ilmiah. Artikel ilmiah yang biasa digunakan atau metode apa yang biasa digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, baru selanjutnya implementasikan computing approach pada masalah yang kita pilih di tahap 1. Baru setelah kita pilih metode yang paling bagus dari beberapa metode yang ada, baru kita implementasikan untuk masalah yang akan kita teliti. Selanjutnya, ukur efektivitasnya. Contohnya lebih murah, lebih banyak, lebih cepat, lebih tepat kalau dibandingkan dengan yang dilakukan peneliti sebelumnya. Oke, contohnya nanti kita buat yang namanya rangkuman jurnal seperti ini. Berarti kan kita fokus ke tema atau masalah yang akan kita bahas. Nah, masalah metodenya bisa macam-macam untuk metodenya. Atau yang kedua, kita berangkat dari penelitian tahapan alternatif penelitian. Berarti kita berangkat dari metode. Kalau kita berangkat dari metode, yang paling simpel adalah kalau kita masih kesulitan menentukan permasalahan atau menentukan objek penelitian, kita bisa berangkat dari alternatif atau kita berangkat dari metode. Kuasain atau pilih salah satu mata kuliah yang kalian sukai atau yang kalian minatin. Baru selanjutnya pilih salah satu metode yang ada di mata kuliah tersebut. Oke, pahamin sumber referensinya tentunya dari buku, pahami maksud dari metode tersebut, konsepnya, algoritmanya, perhitungannya, dan yang lain-lainnya. Pilih computing approach, teori atau model atau konsep atau metode yang kita sukai dan mungkin bisa kita kuasai. Resource-nya dari mana? Atau sumbernya dari mana? Ya tentunya dari buku. Pahami state of the art-nya, riset trend, dan riset challenge dari tema approach computing tersebut. Setelah kita pilih metodenya, salah satu metode yang kita kuasain dan kita sukai, baru kita cari biasanya metode tersebut digunakan untuk menyelesaikan masalah apa. Cari state of the art-nya atau riset trends-nya. Baru pilih masalah penelitian berdasarkan state of the art-nya dan riset challenge-nya. Oke, contoh. Kalau kita nyari artikel ilmiah, contohnya balik lagi ke yang tadi, contohnya kita bisa menggunakan Google Scholar, contohnya kita berangkat dari tema. Penerapan, contohnya saya mau bahas algoritma C4.5. Penerapan algoritma C4.5 untuk titik-titik aja. Selanjutnya kita searching berdasarkan tahunnya. Oke, ini yang pertama untuk memprediksi calon pegawai baru, untuk memprediksi nilai kelulusan siswa, untuk prediksi kelulusan mahasiswa prodi, untuk klasifikasi data rekam medis, dan yang lain-lainnya. Oke, selanjutnya kita rangkum state of the art-nya atau research challenge yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, baru nanti pilih masalah penelitian berdasarkan state of the art dan research challenge. Penelitian yang mana yang lagi ngetren sekarang diteliti oleh banyak peneliti yang ngebahas tentang metode tersebut. Baru implementasikan computing approach pada masalah yang kita pilih. Ukur efektivitasnya. Oke, ini kurang lebih untuk tahapan kalau kita menggunakan tahapan alternatif penelitian. Berarti kita berangkat dari metode. Oke, sama konsepnya kita ngerangkum artikel ilmiah, related risetnya, cuman kita fokus ke metode yang kita pilih. Penerapan metode atau penerapan algoritma C4.5 untuk titik-titik. Baru nanti kita rangkum, cari riset trends-nya dan riset challenge-nya. Oke, metode-metode yang ada di bidang keilmuan itu seperti apa? Contohnya algoritma data mining, ada estimasi, prediksi, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Ini contoh algoritma-algoritmanya. Kalau algoritma estimasi dan prediksi biasanya yang paling banyak digunakan adalah algoritma neural network. Ini yang disebut dengan approach atau metode. Kayak klasifikasi yang banyak digunakan adalah algoritma C4.5. Clustering yang banyak digunakan adalah K-means. Oke, selanjutnya asosiasi yang paling banyak digunakan adalah algoritma a priori. Selanjutnya
Soft computing, ada fuzzy logic, fuzzy inference system, neural network, neurofuzzy, genetic algorithm. Image processing, contohnya ada image restoration, image compression, biometric, real application, dan yang lain-lainnya. Software engineering, requirement engineering, software design, software construction, software testing, software maintenance. Contoh metode yang ada di bidang keilmuan software engineering untuk ngembangin sistem, contohnya ada metode waterfall, metode paralel, prototyping, metode spiral, ada metode RAD. Ini fokus untuk ngembangin software. Oke, contoh lain yang ada di bidang SPK contohnya ada MADM dan MCDM. Contohnya metode SAW, WSM, WP, Vective Product, AHP, ANP, TOPSIS, metode SMART, Profile Matching, TOPSIS, ada metode hybrid. Ada lagi contohnya ada metode VCore, ada metode Prompti, ada metode Elektri, metode RS3, metode entropi, dan ada metode Mora. Ini contoh beberapa approach yang ada di bidang keilmuan yang sudah kita pelajarin. Oke, demikian pembahasan materi hari ini yang membahas tentang memulai dasar penelitian, terutama untuk teman-teman mahasiswa yang masih galau di penelitiannya. Kalian bisa berangkat dari masalah atau nanti bisa berangkat dari solusi. Oke, jangan lupa untuk masalah nanti dilandasi dengan studi literatur dan studi lapangan. Untuk solusi atau approach berarti nanti dilandasi dari artikel ilmiah atau dari studi literatur dari artikel ilmiah. Oke, demikian penjelasan materi ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.